'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know Thy said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and in simple faith to plunge beneath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, for grace to trust Him more. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur boleh bersama-sama membahas satu tema yang sebetulnya ya masih banyak dari kita masih meraba-raba ya, tetapi kita akan berusaha melihat apa opportunity, tantangan-tantangan dan kesempatan yang ada di dalamnya. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan istimewa malam hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan alumni dari Universitas Indonesia. Setiap kami, Tuhan, yang rindu untuk boleh belajar apa yang sedang terjadi dalam dunia kami dan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui peristiwa-peristiwa kemajuan ini, dan bagaimana kami bisa tetap setia menjalankan misi dari Tuhan di tengah dunia yang berubah cepat seperti ini. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Beri kami ya Tuhan interaksi yang baik, boleh saling membangun, dan biarlah pemaparan materi dan persekutuan malam hari ini boleh sungguh membuahkan hasil yang memperlengkapi setiap kami untuk tetap hidup setia kepada panggilan Tuhan di dalam zaman yang berubah cepat ini. Dengarlah doa kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, saya akan share screen ya. Eh, apakah saya bisa share screen ya, Pak Wayan ini bisa menghapuskan share screen-nya ya? Bisa. Bapak bisa share screen. Oke, saya stop. Nggak apa-apa, saya punya saya stop. Ya udah. Oke, jadi tema kita malam hari ini, Bapak Ibu, seperti sudah diberitahu ya dan diedarkan dalam brosur adalah metaverse ya, sebuah pantangan atau tantangan. Nah, memang tadi seperti yang Pak Wayan sebutkan di introduksi, salah satu yang menjadi kesulitan adalah bahwa ini masih berkembang atau berevolusi begitu ya, menggunakan istilah evolusi. Masih terus berkembang begitu kan, sehingga kita berusaha dengan keadaan dan pengetahuan yang sekarang mendefinisikan dulu sebetulnya metaverse itu apa. Dan tadi sudah diberikan juga sebuah definisi ya di awal oleh Pak Wayan, dan kita coba melihat definisi-definisi lainnya sehingga kita boleh mendapatkan gambaran yang lebih komplit kali ya, dan meskipun masih dalam proses. Ada yang mendefinisikan bahwa metaverse itu adalah sebuah platform digital yang berfokus kepada virtual reality dan augmented reality. Ya, jadi uh, ini adalah sebuah definisi yang ada di dalam artikel yang anonim, saudara sekalian ya. Mungkin diambil dari mana begitu, saya tidak bisa menelusuri siapa yang menulis ini, tetapi ini sebuah definisi yang singkat, mengenai sebuah platform digital yang berfokus pada virtual reality dan augmented reality. Kemudian ada lagi definisi dari seorang penulis di dalam website konten. Dia katakan metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual, ya, di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya sendiri. Jadi kita melihat uh, definisi pertama tadi mengatakan sebuah platform begitu ya. Definisi kedua mengatakan sebuah dunia ya, dan kata-kata yang muncul sama tuh virtual begitu kan. Virtual, kemudian yang kedua ini muncul avatar. Kemudian ada lagi seorang Daniel Markusen di Tokopedia yang belum lama dia tuliskan di 7 Maret, Metaverse adalah sebuah dunia interaktif atau imersif dan imersif ya, yang dihasilkan oleh komputer. Jadi apa sih metaverse singkatnya? Metaverse itu sebuah dunia, Bapak Ibu sekalian. Sebuah dunia yang disebut dunia maya. Tapi mungkin istilah dunia maya bukan sesuatu yang baru ya kita dengar ya. Kita sudah dengar VR ini kan sudah lama. Lalu apa bedanya? Ini adalah dunia dari dunia maya. Kira-kira begitu. Oke, ini bukan apa ya? Bukan sekedar digital world ya, tetapi the digital world of digital worlds. Jadi saudara bayangkan semua teknologi yang dipakai selama ini nanti akan diintegrasikan jadi satu, menjadi sebuah dunia yang besar. Sehingga sekarang orang pakai virtual reality, kacamata mungkin untuk main game, untuk lihat pemandangan, untuk mengemudikan drone begitu ya, kalau yang punya hobi drone. Tetapi itu nanti akan diintegrasikan, kita bisa ketemu orang dalam virtual reality itu yang juga pakai kacamata itu, mengemudikan drone juga, dan memperlihatkan apa yang drone-nya sedang lihat begitu. Jadi itu semua sebuah dunia dari dunia, the world, a world of worlds. A virtual world of virtual worlds ya. Jadi kalau beberapa kita mungkin masih nggak bisa membayangkan, nggak apa-apa, memang belum terbayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita melihat sejarah ya, sejarah dari perkembangan internet. Dulu saya ingat, saya sudah menggunakan internet ketika masih web 1.0 begitu ya. Kita hanya bisa baca ya, kita email atau kira-kira kita itu browsing begitu ya. Saya bidang teologi, saya suka mengetik ya New Testament begitu ya, perjanjian baru. Ya keluar artikelnya. Kemudian saya klik, saya bisa baca. Saya yakin saudara juga demikian. Itu read only ya. Dan betul-betul tidak ada satu raksasa waktu itu. Jadi orang pilih Google ya Google, Yahoo ya Yahoo begitu kan. Ada Gmail, ada Yahoo Mail, ada MSN, kemudian juga artikel berita-berita ya hanya baca, kita nggak ada interaksi apa-apa. Itu zaman dulu. Tapi sekarang di mana kita berada ini, kita disebutnya zaman Web 2.0 ya saudara sekalian ya, Web 2 begitu loh.
Kenapa yang membedakan dua dari satu ini apa? Ternyata kita bisa berpartisipasi. Contohnya, nah Instagram kan kita bisa posting foto, kita bisa komentar, begitu kan? Facebook, begitu kan? Kemudian Messenger, bagi yang pakai Messenger, Snapchat, begitu. Twitter, kita bisa semua tweet pikiran kita, orang bisa suka nggak suka, kita bisa block orang, kita bisa unblock orang, kita bisa friend apa ya, jadi friend atau unfriend orang. Jadi kita aktif di dalam web 2.0 ini. Dan itu ada raksasa centralized. Ya, misalnya siapa sih pemilik dari Instagram dan itu Facebook? Ya itu tadi Meta. Ya. Kemudian siapa sih pemilik dari Drive, Chrome begini ya? Ya sama YouTube itu Google dan Google ini ya. Jadi ada raksasa begitu loh. Ya WhatsApp juga termasuk dimiliki oleh Facebook. Jadi kita menemukan ada centralized ya, ada satu raksasa yang menguasai dunia internet di mana kita bisa partisipasi, bisa kasih komen, bisa posting foto, bisa suka nggak suka, ya bisa kasih komentar. Nah itu kan beda. Kita di dalam masa web 2.0, 2.0 ya. Waktu kita bicara metaverse, kita sedang menuju ke sini Bapak Ibu. Web 3 namanya. Nah, web 3 ini perbedaannya adalah nggak ada pengantara, nggak ada raksasa. Ya kan, nggak diperlukan ada raksasa. Lagi pula sistemnya decentralized. Jadi betul-betul yang saya lakukan di satu tempat, saudara-saudara nggak tahu. Ya, yang orang lain lakukan, kita itu decentralized. Ya, nanti kita akan lihat. Ini juga terus terang pemahaman saya sangat terbatas oleh karena ini bidangnya banyak sekali. Teknologi, ekonomi, ya pendidikan dan berbagai macam begitu ya. Jadi contohnya misalnya ini perusahaan-perusahaannya asing sekali ya. Saya hanya bisa mendebak beberapa di sini. Saudara, simbol-simbol ini betul-betul simbol yang asing. Karena memang di dalam proses ya. Misalnya kalau ini saya tahu Bitcoin ya. Kira-kira begitu. Ini Epsilon. Tapi Epsilon apa juga ya nggak terlalu familiar. Jadi kita sedang menuju ke satu dunia yang sebenarnya masih misterius. Tetapi kita bisa membayangkan. Kita bisa membayangkan bahwa nanti transaksi ekonomi itu saudara tidak akan tahu ada orang transaksi di mana dan dia sekaya apa itu susah ditebak karena ini benar-benar decentralized ya dan tidak ada intermediaries, nggak diperlukan orang tengah sebetulnya, nggak perlu makelar gitu ya seperti Google, Facebook, raksasa-raksasa itu mereka tidak diperlukan seperti itu. Misalnya kita tahu sekarang database kita semua ada di Google. Jadi ketika kita buka email, loh kenapa ada iklan yang sesuai yang saya mau ya? Saya lagi cari sebuah obeng. Sebuah obeng yang untuk membuka ini dan bentuknya begini ukuran. Loh kok tiba-tiba ada iklan yang menawarkan obeng? Berarti kan database saya, sejarah saya itu kan di-track oleh Google begitu kan? Nanti saudara sekalian belum tentu bisa begitu. Ya, oleh sebab privacy akan sangat tinggi sekali nanti, kemudian juga tidak ada sebuah raksasa yang bisa mengontrol dan menguasai semuanya begitu loh. Akan menuju ke sana. Dan itu kita nggak bisa bayangkan ya seperti apa dunia kita ya ketika masuk ke sana. Kira-kira ya menambahkan tadi apa video yang sudah diperlihatkan di awal, mungkin nanti kita sosialisasi dalam metaverse seperti ini. Ya, mungkin ini adalah teman kita, ya, mungkin ini avatar kita, begitu kan? Ya, jadi ini mungkin juga seorang asing yang kita nggak kenal, ini temannya dia, dan ini seorang yang lain. Jadi kita bisa bersama-sama, kita bisa masuk ke ruangan di mana kita mau, ngobrol dengan teman yang kita kenal, bersama dengan orang asing yang kita nggak kenal. Seolah-olah kita dalam satu dunia yang sama. Jadi ini akan sangat berdampak sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada cara kita berelasi kepada sesama manusia, pasti. Ini sangat berdampak. Ya kan? Jadi nanti orang mendefinisikan, kamu bersosialisasi nggak? Ya, saya tadi pagi baru berkunjung kepada teman. Ya, berkunjungnya begini maksudnya. Nah, itu sebabnya perlu sekali ya kita itu sebagai orang Kristen bertanya, Tuhan di tengah misteri perubahan yang cepat ini, ketidakpastian yang akan terjadi, bagaimana sikap kita sebetulnya? Ya kita harus, memang nomor satu kita harus tahu lebih banyak tentang dunia yang akan kita hadapi, Bapak Ibu. Mau tidak mau kita mesti membuka diri juga ya. Meskipun kita itu senang bersosialisasi secara fisik dan sebagainya, tapi ini ada sebuah dunia yang berkembang di tengah dunia kita. Dan kita tidak bisa menghindarinya. Anak-anak kita adalah generasi yang dibesarkan
sebagai kita sebutnya digital native ya, orang asli digital. Sedangkan kita generasi yang lebih tua dari mereka adalah digital immigrants. Kita tuh imigran, berpindah dari zaman non-digital, zaman analog ke zaman digital. Sedangkan anak-anak kita yang lahir tahun-tahun belakangan ini atau cucu kita mungkin ya, mereka adalah digital native disebutnya. Mereka penduduk asli digital. Kita itu pendatang dunia digital, imigran. Pasti skill kita beda, insting kita beda, ya, kesukaan kita beda. Kita menilai hal seperti ini itu seperti menurunkan derajat kualitas hubungan sosial. Tapi belum tentu begitu buat anak-anak kita. Itu sebabnya kita mau lebih dalam melihat seperti apa ya, meraba-raba dunia akan datang itu seperti apa. Saudara, ada beberapa teknologi kunci dalam dunia metaverse yang perlu kita amati, ya, yang perlu kita amati. Yang pertama adalah teknologi blockchain. Kalau sekali lagi, ini bukan satu hal yang mudah dimengerti, tapi intinya blockchain adalah nanti tidak akan bisa lagi transaksi uang itu dipalsukan. Nggak bisa. Karena setiap transaksi ada nomornya, ada identitasnya, dari siapa kepada siapa, tanggal berapa, jam berapa, dan itu hampir mustahil dipalsukan. Hampir tidak mungkin. Ya. Kalau sudah seperti ini, berarti hubungan satu orang dengan orang yang lainnya sangat secret. Sangat rahasia. Nggak bisa dipecahkan pihak lain. Transaksi blockchain sulit sekali untuk dihack. Ya. Tapi sekali lagi itu hanya permukaan aja ya. Saudara tentu bisa tanya kepada ahli teknologi lebih mendalam ya. Seperti apa begitu. Tapi itulah dunia metaverse. Yang kedua, intelligent sensors. Saudara kalau lihat seorang wanita di sini digambarkan apa yang dia sentuh itu bukan barang. Dia menyentuh seperti pemandangan, tetapi ketika dia sentuh terjadi sesuatu. Itu namanya intelligent sensors. Jadi sensornya itu tahu dia mau pencet apa, mau kasih komen apa. Beda dengan kita yang masih memencet tombol keyboard ya, yang fisik. Dia sudah memencet satu yang virtual loh. Itu bukan tombol fisik, tapi seperti dia dalam satu dunia. Nah, intelligent sensors kita akan lihat banyak sekali. Jadi kita tidak usah punya gedung yang besar sekali. Gedung yang biasa saja, begitu kan, ruangan yang biasa, tapi dilengkapi dengan sensor-sensor yang super intelligent. Sehingga bisa melakukan instruksi-instruksi yang kita mau, bahkan bisa lebih cepat dari pikiran kita. Itu maksudnya arah ke sana, artificial intelligence ya. Tentunya bagi mereka yang suka ekonomi dan investasi, cryptocurrencies, pasti. Meskipun baru ada berita, ada satu itu loh, cryptocurrency yang jatuh nilainya 99%, banyak yang bunuh diri. Ya, saudara sekalian, itu resikonya. Itu resikonya. Saya ingat ketika ada satu Bitcoin, ada satu cryptocurrency namanya Dogecoin ya. Dogecoin itu apa sih? Orang nggak begitu tahu kan. Tapi ketika Elon Musk menyebutkan Dogecoin, hanya menerima pembayaran Dogecoin ketika membeli Tesla, harganya berpuluh kali lipat naik ya. Nggak tahu berpuluh apa beratus kali lipat. Kemudian setelah lewat berapa lama jatuh lagi. Jadi kita nggak tahu ya ekonomi macam apa nanti. Saudara sekalian. Yang berikutnya NFT. Kita tahu ada seorang pemuda Indonesia menjual foto selfie-nya untuk mendapatkan token NFT, dia menjadi miliuner. Menjadi miliuner dia, menjual foto selfie. Yang ya fotonya biasa-biasa saja ya. Dia juga bukan mengatakan dia wajah dan fotonya luar biasa. Saya juga mendengar ada seorang anak muda yang saya kenal dulu di Amerika, sekarang jadi jutawan dolar dari ini, NFT. Saudara, anak ini anak biasa sekali. Ya, orang tuanya biasa, tapi jadi jutawan. Karena NFT. Milioner, bukan rupiah, bukan jutawan rupiah, jutawan dolar. Jadi ini sesuatu yang ekonomi macam apa nih? Orang biasa bisa menjadi milioner dolar, begitu kan? Berikutnya haptic interface. Ini untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik. Mungkin nanti tidak akan sulit ya untuk seseorang di kursi roda, cukup dengan jari atau sentuhan atau apa. Dengan itu saja bisa mengendalikan. Jadi kita memasuki dunia demikian loh. Ya ini cuma 5, masih banyak lagi. Ini 5 yang sering kita baca di berita. Yang sering muncul namanya. Yang kita tidak sering baca, banyak sekali, saudara sekalian. Bisa nggak orang itu berjual beli rumah di metaverse? Yang benar Pak. Itu kan rumah masih ada tanahnya, bangunannya. Apa iya masa di dunia metaverse yang virtual begitu bisa jual beli tanah? Bisa, saudara sekalian. Bisa jadi kaya di situ. Contohnya, ya sandbox ini terjual berapa? 61 miliar rupiah. Ini dunia virtual ini, saudara sekalian, nggak ada tanahnya, cuma virtual ini ya.
terjual 61 miliar rupiah. Jadi seseorang menjadi milioner dengan berjualan di dalam dunia metaverse. Jadi kalau orang berkata, dunia metaverse ini dunia masih lama lah. Sekarang nggak lama. Sekarang sudah ada transaksinya. Sudah ada orang jadi milioner gara-gara jual properti di metaverse. Saya juga nggak habis pikir sih. Ini kan gambar ya. Dunia lah 3D begitu kan. Kok ada orang mau jual sesuatu dengan harga, beli sesuatu dengan harga 61 miliar. Saya tidak habis pikir sebetulnya. Tapi saya juga menyadari ekonomi zaman kita dulu berpikir sudah berubah. Ekonomi nggak ditentukan oleh berapa nilai intrinsik satu barang. Tapi ekonomi ditentukan berapa banyak berani seseorang bayar. Oke. Jadi kalau foto itu foto biasa, tapi ada seorang berani bayar 2 miliar. Harganya 2 miliar. Jadi harga sebuah barang sekarang bukan ditentukan nilai intrinsiknya loh. Apa sih foto selfie? Foto selfie kita bisa ambil 100 kali, nggak ada harganya kok. Tapi kalau ada seorang berkata, saya beli foto selfie-mu jadi hak milik saya. 1 miliar. Seharga itulah foto selfie kita. Jadi ekonomi ditentukan oleh keputusan manusia berani bayar berapa. Bukan nilai barang itu. Nah itu yang membuat saya, mungkin saudara juga sulit mengerti. Kenapa barang virtual kayak begini 61 miliar? Uang kan beneran. Barang ini kan virtual. Tapi ya itu ekonomi. How much you wanna pay? Bukan how much it cost. Ya, bukan berapa mahal harganya, tapi berapa berani kamu bayar. Saudara sekalian, kita akan melihat yang lebih luar biasa lagi di masa-masa yang akan datang. Kita akan baca berita heboh seperti ini akan lebih banyak. Nah, sebetulnya bagaimana seseorang zaman kita ini mulai masuk ke dunia metaverse? Alatnya simple dan sebetulnya nggak mahal-mahal banget, ya nggak mahal sekali. Saudara, alat yang pertama itu apa? Ini loh, kacamata. Ini modalnya kan cuma kacamata ini loh. Kacamata virtual reality. Saudara bisa masuk gereja yang mengadakan ibadah metaverse dengan pakai kacamata itu. Jadi, saudara melihat di dalam sana seperti 3 dimensi. Ya, kalau yang belum pernah coba, ya silakan dicoba. Ya, saya cuma coba 1 kali, tapi saya lupa ya. Tapi ada orang-orang yang sudah sangat mahir ya, dipakai virtual reality. Sekarang ini dipakainya untuk main game ya. Jadi ketika ada orang muncul di samping kiri kita, sepertinya benar-benar di samping kiri kita begitu loh. Itu dunia kacamata virtual. Yang kedua, atau VR orang sebutnya. Yang kedua itu augmented reality. Jadi ini augmented reality contohnya seperti ini. Yaitu di sini sebetulnya cuma ada rumput, ya. Tetapi ketika kita melihat dari HP kita, ketika kita melihat dari kacamata kita, ada seekor macan, seekor harimau. Tapi dalam dunia nyata tidak ada. Tapi ada di dalam HP kita. Nah, sehingga kita kalau mau masuk dalam dunia virtual, kita perlu alat-alat seperti HP, seperti kacamata virtual, untuk bisa melihat realita yang disebut augmented reality. Sebetulnya nggak ada, tapi ada di dalam dunia virtual. Dan yang lebih luar biasa lagi, ini saudara sekalian, operasi yang dilakukan dokter dengan teknologi jarak jauh dan augmented reality ini bisa melihat organ manusia secara transparan seperti itu, sehingga dia tahu masalahnya di mana harus dioperasi, dan mengoperasinya menggunakan robot. Betul-betul robot itu hanya tidak sampai seperti pisau operasi yang begitu membuka luka begitu lebar ya. Robot itu hanya menusuk di 2 lubang, kemudian melakukan tindakannya di dalam situ. Misalnya saya ingat ada sebuah operasi yang dilakukan oleh robot atas seorang ibu yang rahimnya harus dioperasi ya, hysterektomi. Itu hanya 2 lubang menggunakan robot. 2 lubang yang sangat kecil di dalam situ, kemudian dilakukan prosedur, kemudian selesai. Jadi tidak ada luka potongan seperti seorang ibu yang melahirkan secara sesar atau C-section. Luar biasa. Nah, saudara mungkin bertanya, Pak, ini nggak salah tempat, Pak, ini. Sama sekali enggak, saudara sekalian. Saudara mungkin bertanya, ini penyanyi, betul, almarhumah ya. Dia sudah meninggal dan namanya adalah Teresa Teng. Kenapa saya tampilan foto dia di sini? Karena orang-orang Jepang sangat suka sama Teresa Teng, sehingga mereka tanda kutip membangkitkan dia. Menciptakan satu realita seperti dia ada di ruangan itu, berdiri, menyapa mereka, dan bernyanyi bahasa Jepang. Saudara kalau nonton itu di YouTube bisa merinding. Orang ini sudah lama meninggal. Tapi suaranya persis,
tampilannya persis, dan dia pernah berbicara menyanyi lagu Jepang. Sapaannya membuat orang yang hadir seperti dia masih hidup menitikkan air mata. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan sampai di sini. Bisa ada kebangkitan virtual. Orangnya meninggal. Tapi segala suaranya, sapaannya, rekamannya, wah, seperti hidup lagi loh. Ya. Jadi itu yang disebut dengan mixed reality, MR. Itu adalah campuran dari VR dan AR. Sampai di sini saya yakin kita mungkin merasa, wah ini sudah kebanyakan ya. Ini kita nggak bisa menghandle. Betul, kita nggak bisa menghandle. Karena memang this is decentralized. Nggak ada satu orang bisa menghandle. Kita masuk ke dunia yang kita rasa penting. Yang kita suka. Dan mungkin kita dengan orang lain susah untuk dekat dunianya. Setiap orang ada dunia masing-masing. Luar biasa. Tapi sebetulnya untuk apa sih orang itu, dunia itu mengarah ke metaverse? Saya pikir-pikir ya, apa sih yang mau dipromosikan dari metaverse? Nah, sekarang setelah selesai dengan aspek what, teknologi, dan ilustrasi, dan contoh-contoh dari berita, sekarang kita masuk kepada esensinya, Bapak Ibu. Apakah nilai-nilai metaverse yang mau ditonjolkan? Yang pertama, independence. Independence. Manusia itu harus independent. Artinya, misalnya, jangan tergantung kendaraan, jangan tergantung uang. Apakah kalau kamu tidak punya kendaraan, kamu nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri? Bisa, dengan virtual tour. Ya kan? Apakah kamu itu harus selalu dibantu orang lain ke gereja? Nggak usah. Saya bisa dengan kacamata virtual tour, virtual reality, saya bisa ke gereja. Saya seorang tua, sudah di kursi roda, saya nggak perlu anak. Saya bisa beribadah, anak nggak usah menuntun saya. Nggak usah mendorong kursi roda saya. Saya bisa beribadah dan menyapa orang-orang tua yang lainnya di dalam persekutuan di gereja dengan virtual. Demikian pula secara ekonomi, setiap orang bisa menjadi kaya, setiap orang bisa mencari mata pencaharian dalam metaverse. Dan itu sangat-sangat private. Ya. Jadi yang ditonjolkan tuh independence. You don't need other people. Saudara dan saya nggak perlu orang lain. Nggak perlu orang di sekitar kita lah, kira-kira begitu ya. Kita bisa ketemu orang-orang, tanda kutip, orang-orang di dalam dunia virtual sana. Jadi yang dijanjikan, yang bikin orang excited, anak muda excited tentang metaverse itu independence. Saya bisa berdiri sendiri, nggak perlu orang lain. Nggak perlu gedung gereja. Nggak perlu musisi yang handal mainkan alat musik. Bisa diprogram kok itu. Ya. Dan nggak perlu saya diikat oleh time zone. Saya misalnya seorang anak muda tidur jam 4 pagi, bangun jam 2 siang, begitu kan jam 12 siang. Wah, nak, nggak bisa, nak. Kebaktian gereja hanya pagi sampai siang. Kalau kamu bangun jam 12, nggak ada kebaktian. Oh, ada. Ada. Selalu bisa tersedia. Jadi tidak tergantung tempat, tidak tergantung ini, dan itu sebagainya. Yang kedua yang ditonjolkan, yang membuat orang sangat excited, ya, sangat tertarik dengan metaverse ini adalah kebebasan dari limit. Kita nggak dibatasi. Ya, khususnya apa? Ini banyak orang sensitif. Tidak dibatasi oleh penampilan fisik. Kita bisa masuk ke satu gereja, kita bisa masuk ke satu ruangan, kita bisa bersosialisasi dalam metaverse itu menggunakan avatar, yaitu gambar yang kita suka. Misalnya saya seorang berusia 80 tahun, tapi saya nggak mau masuk dengan wajah saya 80 tahun. Saya mau masuk dengan wajah seorang remaja yang ganteng usia 15 tahun. Nah, jadi saya bergaul dengan orang lain sebagai remaja. Saya nggak suka dengan usia saya nggak suka dengan penampilan saya nggak suka dengan kondisi kulit saya mau menjadi yang saya mau. Atau ada orang berkata begini, saya nggak suka, saya ini pria. Saya mau jadi wanita. Nah, di dalam dunia metaverse, orang bisa mengganti identitasnya. Dia bisa ganti umurnya, dia bisa ganti gendernya, jenis kelaminnya, dia bisa ganti sukunya, dia bisa ganti segala sesuatu. Dia bisa menciptakan dirinya dalam gambar dan rupanya. Siapa yang tidak mau jadi Tuhan? Begitu kan? Kira-kira ini adalah suatu tantangan, satu promise yang dijanjikan oleh metaverse yang sangat menarik. Freedom from limits, saudara sekalian. Dan berikutnya adalah kita yang kontrol time and space. Saya mau kemana? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Saya mau ke sini, ke sana? Nggak ada orang boleh berkata, oh itu salah, kamu ke sana. Nggak. Saya mau kemana dan kapanpun, it's me. Ya, jadi
kapan masuk keluar, kemana, di mana, itu nggak bisa dibatasi. Mungkinkah seorang yang secara fisik ada di Indonesia bisa bekerja untuk sebuah perusahaan asing yang ada di Amerika, di dalam dunia virtual? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya manusia mengontrol time and space. Jadi tidak dibatasi lagi. Saudara sekalian, inilah nilai-nilai yang dipromosikan oleh Metaverse. Dan banyak orang, termasuk kita, merasa ini janji yang baik ya. Tapi tentu ada bahayanya. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelum kita buru-buru ya melihat bahayanya, kita harus lihat peluang. Kita harus lihat peluang. Karena kita sebagai orang-orang Kristen ini dalam sejarah sangat terkenal sebagai pengadopsi teknologi. Reformasi terjadi karena Martin Luther juga mendayagunakan penemuan mesin cetak untuk menyebarkan ajaran reformasi. Jadi kalau tidak ada mesin cetak, sulit dibayangkan reformasi menjadi satu gerakan yang mengubah sejarah. Saudara sekalian, ketika pertama kali muncul radio, langsung orang Kristen loncat ke radio menyiarkan Injil lewat radio sampai ke kampung-kampung. Ketika televisi muncul, orang Kristen masuk ke televisi mengabarkan Injil. Jadi, siapakah orang Kristen dalam relasinya dengan teknologi? Kita adalah orang-orang yang sangat cepat mengadopsi teknologi. Itu sebabnya ketika kita melihat Metaverse, yang pertama kita mau lihat adalah peluangnya. Bukan pantangannya. Bukan tantangannya dulu. Peluangnya dulu, saudara sekalian. Ya. Yang pertama, apa yang kita lihat dalam peluang apa yang kita lihat dalam dunia Metaverse? Ini bisa membantu misi kita, misi Tuhan, misi gereja untuk menjangkau yang sulit dijangkau. Contohnya siapa sih orang yang sulit dijangkau? Generasi muda, Alpha. Alpha itu ya, kalau tidak salah yang lahir setelah 2010 ya, mungkin anak-anak beberapa dari kita adalah generasi Alpha. Ya, mungkin diajak ke gereja sangat sulit. Nah, mereka bisa dijangkau dengan Metaverse. Saudara sekalian ya. Jadi ini adalah peluangnya. Kemudian orang yang secara fisik terbatas. Apalagi nanti ada intelligent sensor, ada haptic teknologi dengan sentuhan-sentuhan dengan mata, dengan bahkan tadi saya lupa tampilkan juga sebenarnya dengan brain interface. Dengan ditempelkan sensor-sensor di otak saya bisa berpikir, saya mau setel TV. TV-nya nyala sendiri. Tanpa saya ngomong, tanpa saya pencet. Hanya dengan sensor, intelligent sensor itu. Ya, brain disebutnya brain interface ya, kalau tidak salah. Brain used interface seperti itu. Nah, itu orang secara fisik terbatas bisa. Jadi kita bisa melakukan misi gereja untuk menjangkau mereka. Dan berikutnya, orang yang hidup dalam negara tanpa kebebasan beragama bisa mendengar Injil. Sekarang tidak ada negara bisa mencegah orang dengar Injil. Satelit, internet, nanti Metaverse. Injil akan menembus ke semua tempat. Tidak ada kuasa politik di dalam dunia ini yang bisa melarang penginjilan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baik ya, menjadi peluang gereja dalam zaman Metaverse ini. Yang kedua, saudara sekalian, ini adalah menembus area yang selama ini dikuasai dunia. Ya, kita kalau bicara Metaverse memang cenderungnya kita melihat sisi yang sekuler, dan itu jelas ya. Tadi kita bicara jual beli dengan harga mahal, kita melihat juga berbagai macam teknologi. Teknologi sekuler digunakan untuk tujuan rohani. Tadi seperti saya katakan, secara historis kita memang adalah early adopter ya, kita pengadopsi awal dari teknologi. Ketika ada BlackBerry, saya ingat ayat-ayat Alkitab dikirimkan ya lewat BBM ya. Kemudian ketika ada WA, renungan dibagikan lewat WA. Kita cepat sekali menggunakan teknologi. Jadi kita bisa menembus area yang selama ini dikuasai dunia, atau menebus bahkan ya. Dan tentu menyebarkan wacana firman Tuhan di tengah percakapan. Ini juga bisa dilakukan. Video-video yang selama ini sudah dilakukan. Dalam dunia Metaverse, kita pun bisa menembus semua area. Dan kita bisa beritakan Injil. Ketika orang nggak suka, kan mereka tidak bisa melakukan kekerasan kepada kita. Seperti di dunia fisik, ya kan? Ketika ada orang lagi kumpul di tengah-tengah, kita datang, kita mungkin ya berbicara Injil. Kalau orang tidak suka, ya dia hanya pergi, begitu kan? Tapi sebetulnya kan tidak bisa membahayakan orang yang memberitakan Injil secara fisik. Ya, kita melihat ada berapa potensi dan peluang yang sangat baik ya di dalam dunia Metaverse ini. Tetapi saudara sekalian, bagaimanapun juga kita mesti mengevaluasi segala sesuatu secara komprehensif sebagai orang Kristen.
Karena itu kita di sini mau membawa prinsip Kristen di dalam menilai metaverse. Ya. Karena kita sebagai orang Kristen menilai dan mengevaluasi segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Jadi apa yang menjadi prinsip? Coba kita ambil Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan, Rasul Paulus menggunakan istilah tubuh. Sedangkan dunia metaverse mengatakan tubuh tidak penting. Yang penting avatar kamu. Ini saja sudah problem. Bahasa Alkitab, Paulus tidak mengatakan persembahan rohmu di sini. Paulus nggak mengatakan persembahan hatimu yang abstrak. Paulus nggak mengatakan persembahan pikiranmu. Jelas persembahan pikiran kita juga. Tetapi yang disebutkan di sini tubuhmu. Artinya tubuh itu aspek penting dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam ibadah. Sedangkan dalam dunia metaverse, tubuh itu tidak penting. Seorang yang tubuhnya sudah lanjut usia, dia kalau tidak mau menampakkan tubuhnya, ya bisa. Dia menciptakan tubuhnya sendiri secara virtual sebagai seorang remaja. Sedangkan firman Tuhan mengatakan persembahkan tubuhmu. Dan ketika kita menilai sesuatu, kita nggak bisa menilai hanya berdasarkan kategori baik dan berguna. Wah, metaverse baik, Pak. Metaverse itu berguna, betul. Tapi kategori itu untuk evaluasi moral etika secara Kristen nggak cukup. Perlu dipastikan segala sesuatu itu bisa juga kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, jadi, saudara-saudara, kalau kita bicara metaverse itu pantangan atau tantangan, kita lihat keseluruhannya. Yang pasti kita mesti bertanya, apakah saya bisa melakukan hidup yang kudus di dalamnya? Dan apakah ada hal yang berkenan pada Tuhan yang bisa dilakukan di dalamnya? Bukan sekedar kan itu baik dan berguna. Ya, jadi orang Kristen pergi satu step further, ya, satu step further daripada orang-orang yang dunia ini. Yaitu kita nggak cuma tanya is good and useful, begitu ya. Kita juga bertanya apakah itu holy and acceptable to God. Ya, karena itu yang dimaksud dengan oleh Roma 12 ayat yang pertama. Jadi karena itu saudara sekalian, orang Kristen menguji segala sesuatu, memegang aspek yang baik dan menolak aspek yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan metaverse? Evaluasi kita. Metaverse itu boleh kita gunakan dalam sifat assisting, membantu, tapi not replacing, tidak menggantikan. Jadi contohnya kalau kita aplikasikan prinsip ini di gereja, bolehkah sebuah gereja, sebuah sinode mengembangkan pelayanan metaverse? Boleh dan harus menurut saya. Ya. Tetapi bolehkah dia meniadakan ibadah di gedung gereja, pertemuan secara fisik dari waktu ke waktu secara rutin, begitu kan? Dan digantikan penuh dengan metaverse church? Tidak boleh. Karena kita melihat ini bisa berguna, ya, bisa dipakai, bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan. Karena Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu. Ya, artinya aspek tubuh yang sudah ditebus oleh Yesus meskipun masih bisa sakit dan meninggal adalah milik Tuhan. Nggak bisa dianggap tidak penting. Kita bukan penganut Gnostik, ya. Saudara tahu ajaran sesat di dalam gereja mula-mula itu Gnostik. Tubuh Yesus nggak penting. Yang penting dia punya roh saja. Karena tubuh itu kotor dan najis. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terlalu pro metaverse tanpa sadar pandangan kita kepada teknologi itu jadi gnostik dan sesat, saudara sekalian. Karena tubuh itu penting. Ya, jadi metaverse boleh untuk membantu, but not replacing. Yang kedua, ya, metaverse boleh berkontribusi kepada kehidupan kita. Tapi nggak boleh semua kehidupan itu dikonsum atau ditelan habis oleh metaverse. It can contribute, it should not consume. Jadi kalau orang pada suatu titik dia mengatakan, saya benar-benar hari ini lagi terbaring di rumah sakit, saya nggak bisa kemana-mana, saya mau ibadah metaverse. Oke. Metaverse contribute kepada hidup orang tersebut. Tapi kalau seorang anak muda, misalnya dari jam 7 dia bangun, sampai dia tidur lagi jam 12 malam, seluruhnya dihabiskan dalam dunia metaverse, salah. Metaverse oke sebagai contribution, tapi metaverse should not consume our time, ya, menghabiskan
semua waktu kita dan hidup kita. Itu tidak mungkin. Masa pernikahan di metaverse, pembaptisan di metaverse, perjamuan kudus di metaverse, begitu kan ya? Doa, semuanya dikonsum di sana. Itu nggak boleh. Ya kan? Dia boleh contribute, dia boleh assist, tapi dia nggak boleh replace, dia nggak boleh konsum. Nah, sehingga kita mau melihat, saudara sekalian, tantangan metaverse bagi gereja. Ya. Yang pertama, masalah identitas. Kita ini orang Kristen. Identitas Kristen kita berdasarkan penciptaan, kita gambar rupa Allah, pria, wanita, ya. Kemudian juga dari etnis tertentu, begitu kan ya, dari orang tua tertentu, leluhur tertentu, oke, itu penciptaan. Dan penebusan kita ditebus oleh darah Yesus, apapun asal-usul kita. Itu semua adalah dari Tuhan. Artinya, kita ini diciptakan secara komplit tubuh dan roh. Entah kita pria, wanita, kebudayaan kita, zaman, dan sebagainya. Generasi tahun berapa, alumni tahun berapa, itu semua kan adalah kehendak Tuhan. Kita itu grounded dalam realita. Kita tuh berakar dalam realita. Itu semua dari Tuhan. Ya kan? Nah, kita ditebus oleh darah Kristus menjadi anak-anak Allah. Itu identitas kita. Saudara, metaverse memungkinkan orang menciptakan identitas sesuai kehendaknya. Nah, itu yang kita harus awasi. Pria menjadi wanita. Wanita jadi pria. Ya kan? Kemudian orang tidak menerima kebudayaannya, pura-pura jadi suku bangsa orang lain. Semua dari Tuhan kok. Diberikan Tuhan. Kenapa kita malu? Kenapa kita tidak menampilkan apa adanya? Ya kan? Nah, ini justru bisa destruktif terhadap keutuhan pribadi orang. Kita akan menemukan akan ada banyak depresi-depresi dan kasus-kasus seperti itu yang sangat-sangat berat oleh sebab the whole personality itu udah broken. Shattered, seperti kaca itu udah pecah. Ya, karena orang menciptakan identitas barunya sesuai dengan kemauannya, dan ini sesuatu yang kita harus waspadai. Bolehkah orang datang ke metaverse? Boleh. Tapi bisakah dianjurkan kalau kamu datang ke metaverse, jadilah dirimu. Ya kan? Jadilah dirimu. Karena itu dari Tuhan. Jangan jadi orang lain atau menciptakan identitas yang baru. Kita anak Tuhan, kita orang Kristen, kita pria, kita wanita, kita orang tua, kita anak, kita generasi tahun sekian, kita suku bangsa sekian. Itu dari Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kita harus tampilkan. Bukan kita sembunyikan atau kita ubah. Ya. Saudara, yang kedua adalah masalah iman, aspek yang kita lihat tantangan iman. Kita tahu ciptaan jasmani termasuk ya, diciptakan oleh Tuhan dan baik adanya. Yesus Kristus, anak Allah, menjelma menjadi manusia. Tubuh jasmani, tanpa dia jadi manusia, nggak ada keselamatan. Nggak mungkin roh bisa disalib. Yesus harus mengadopsi tubuh natur manusia, sehingga dia bisa menderita dan mati untuk kita. Tanpa tubuh Yesus, tidak ada keselamatan bagi manusia berdosa. Bagaimana tubuh bisa dikesampingkan? Semuanya diganti virtual. Bahkan konsep gereja disebutnya the body of Christ, tubuh Kristus. Persekutuan orang percaya. Bahkan kita ada baptisan, ada perjamuan kudus, ada pelayanan, ada kehadiran, ada kasih, ada keterbukaan. Saudara, dunia metaverse menyulitkan openness, menyulitkan keterbukaan. Kita nggak berani tanya nama kamu sebenarnya siapa. Kok kamu datang sebagai misalnya King Kong? Itu kan bukan nama asli kamu. Ya kan? Kenapa kamu identify as King Kong begitu kan? Kita nggak berani tanya. Jangan tanya-tanya, itu privacy. Saya mau tampil sebagai King Kong, itu urusan saya. Ya kan? Nah, sulit. Kita nggak bisa menikmati persekutuan orang kudus, persekutuan orang percaya, kalau kita nggak open. Bagaimana kita bisa open dalam dunia metaverse ketika kita mengubah identitas kita, menyembunyikannya total? Sampai orang nggak kenal siapa kita. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, hendaklah orang Kristen berjalan dalam terang, seperti Yesus adalah terang dunia. Terang itu artinya kan nggak tersembunyi. Ya nggak berarti kita nyatakan semua diri kita, tapi the basic kita nyatakan dong. Seperti kita ke gereja. Orang bisa melihat saya seorang pria, usia rentang usia tertentu, dari suku bangsa tertentu, ya kan, dan tinggal di daerah tertentu, generasi tertentu. Itu sesuatu yang dari Tuhan, kedaulatan Tuhan. Itu untuk kita punya fellowship, kita punya persekutuan, melayani, mengasihi. Kita harus terbuka. Bagaimana metaverse bisa mendorong orang terbuka? Itu satu tantangan. Ya. Berikutnya, saudara sekalian,
kita mendekati akhir daripada ini ya, waktu yang sudah diberikan kepada saya. Masalah fondasi sejarah. Kita tahu Tuhan mengerjakan pekerjaannya dalam dunia nyata, kan dalam sejarah, bukan virtual. Gereja mula-mula dianiaya, kemudian Kaisar Konstantin jadi Kristen, begitu kan, penganiayaan berhenti, gereja kemudian berkembang, misi kemana-mana, Injil diberitakan. Itu kan dalam history sungguh-sungguh terjadi. Nah, kalau dunia virtual itu harus tetap kembali kepada dunia nyata untuk bisa dipahami. Saya khawatir generasi mendatang kalau sepenuhnya dalam dunia metaverse, saudara sekalian, tercerai dari sejarah, itu mengancam identitas. Apa itu kekristenan? Kalau tidak tahu sejarah sama sekali. Kalau ya cuman kita bisa menciptakan sejarah ini ya dalam metaverse. Nah, metaverse perlu tetap didasarkan pada sejarah pekerjaan Tuhan dalam dunia nyata. Maka saya percaya, kalau kita mau masuk dunia metaverse pelayanan satu hari, bawalah satu topik penting ini, sejarah gereja. Hadirkan dalam bentuk virtual supaya orang tetap bisa melihat ini sejarah pekerjaan Tuhan. Jangan sampai identitasnya itu melayang, mengambang karena diceraikan dari sejarah nyata, begitu ya. Jadi bawalah aspek sejarah gereja ke dalam dunia metaverse. Dan berikutnya yang paling mengkhawatirkan adalah standar moral. Saudara sekalian, dosa dalam dunia virtual dianggap tidak real, bahkan bukan dosa, anonim. Sebagai contoh, ini contoh yang paling mudah sekali. Perselingkuhan. Siapa bisa tahu ada orang berselingkuh dalam dunia virtual, sedangkan dia memakai avatar? Saudara bayangkan. Percakapannya tidak bisa diketahui, konteksnya tidak bisa diketahui, siapa dirinya nggak bisa diketahui. Dalam dunia Facebook saja, sudah banyak korban-korban terjadi hal-hal yang tragis karena berkenalan dengan orang yang tidak dikenal sungguh-sungguh di Facebook. Apalagi dalam dunia metaverse. Saudara, ada seorang anak muda bercerita pada saya, dia patah hati karena teman main gamenya, avatarnya menikah dengan pria lain. Saya tanya, menikahnya dalam dunia nyata? Enggak. Menikahnya dalam dunia virtual. Saya dikasih undangan. Sorry, saya nggak diundang. Yang lain diundang. Saya broken heart. Sampai depresi dia, nggak bisa kerja. Wah, saudara sekalian, ini sesuatu yang challenging ya, satu tantangan. Dosa bisa dilakukan secara anonim, dan bisa dianggap bukan dosa kok. Saya nggak berdosa dengan badan. Nah itu. Dosa itu bagi Alkitab nggak cuma badan. Hati. Pikiran. Kata Yesus, barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya, sudah berzina dalam hatinya. Nggak perlu badan. Nggak perlu badan untuk berdosa. Itu sebab kita mesti tetap menegakkan, menjaga standar moralitas Kristen dalam dunia metaverse. Betapapun kita dianggap ketinggalan zaman. Ya. Nah contoh, hukum tentang kekerasan seksual harus, saya setuju sekali, harus mencakup dunia virtual. Jadi kalau ada seorang yang mengaku sebagai pria, mengucapkan kata-kata tidak senonoh kepada seorang yang adalah wanita, itu harus bisa dituntut secara hukum. Karena kalau tidak, dunia metaverse akan sangat dangerous buat generasi muda. Khususnya buat kaum-kaum yang minoritas dan lemah dan sebagainya. Nah ini ada hal-hal yang kita harus sadari. Dan tentunya pertobatan sejati tentu mencakup cara pikir dan tindakan dalam dunia nyata ya, dan juga di dalam dunia virtual. Jadi apakah ada kesempatan buat gereja, buat orang Kristen? Banyak sekali. Apakah ada bahaya? Juga banyak. Tetapi selama kita ingat dan memegang berdiri di atas prinsip firman Tuhan, dan ingat, this is assisting not replacing. Ini metaverse membantu tapi tidak menggantikan. This is contributing, ini memberikan sumbangsi, tapi tidak consuming, tidak menghabiskan. Ya, it's okay buat kita juga melangkah masuk dalam dunia metaverse dengan penuh doa dan mohon hikmat kepada Tuhan. Oke, saudara sekalian, saya berhenti sampai di sini. Saya serahkan kepada Pak Warih ya untuk berikutnya. Silakan Pak. Baik, selamat. Terima kasih untuk penjelasannya, untuk pemaparannya Pak Pendeta. Sungguh kita memperoleh berkat karena sedemikian jelas dan komprehensif dalam tempo yang sekian ya bisa menjelaskan kepada kita. Saya setuju sekali bahwasanya ini sebuah teknologi yang memang harus dimanfaatkan bagi gereja ya, bagi kita. Jangan salah, gereja ini bukan berarti gedung gereja, tapi gereja kita sebagai tubuh Kristus. Karena dalam konteks NKRI kita juga tahu bahwa tidak mungkin, tidak mudah mendirikan sebuah gereja dalam arti gedung gereja. Ya. Jadi
dalam konteks kehidupan Indonesia, NKRI yang ada masalah dalam hal perizinan membangun rumah ibadah, ini mungkin bisa menolong dalam satu sisi bagaimana orang bisa ke gereja ya, tanpa harus ada gedung gereja. Jadi mungkin akan banyak timbul gereja-gereja virtual di mana bisa mengakomodir orang-orang yang harusnya mau gereja tapi karena daerahnya tidak memungkinkan untuk gereja. Dan juga bisa mengakomodir orang-orang yang ingin tahu mengenai Kristenan. Ya, tadi Pak Pendeta mengatakan ini ada sisi amannya juga kalau orang mau datang ke atau ingin tahu tentang Yesus tapi menghadapi kendala dan bahaya begitu ya, atau mau ke gereja tapi dia beragama lain atau ingin murtad gitu ya, gimana caranya? Ini bisa sebagai solusi gitu ya. Tapi juga dibilang ini ada, tadi dikatakan ada sisi namanya teknologi ya. Teknologi pasti ibarat dua sisi mata uang, ada manfaatnya, ada bahayanya gitu ya. Biasa tergantung siapa yang menggunakan ya. Tadi dikatakan bahayanya adalah tidak bisa membedakan nih dunia virtual atau reality. Ya, orang bisa terjebak punya hubungan yang intim dengan sesuatu yang tidak real. Begitu. Kemudian dikatakan juga bahwa dosa menjadi tidak jelas di sini. Orang bisa merasa tidak berdosa, padahal berdosa secara virtual, gitu ya. Jadi kalau menurut saya dunia ini, teknologi ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya suka atau tidak suka, ya kita menolak tidak menolak, ini akan ada. Ini akan kita alami, akan menjadi bagian keseharian kita. Sama seperti halnya kita mengalami menikmati medsos atau internet, ya kan? Kita juga sebenarnya sudah hidup dalam dunia virtual, ya kan? Kita main game secara virtual, ya kan? Kemudian kita berhubungan lewat online itu juga virtual. Kita pesan makanan juga secara virtual dan sebagainya, ya kan? Cuma ini lebih lagi daripada itu ya, gitu ya. Tentu yang akan menikmati mungkin kita belum menikmati karena teknologinya belum hadir secara canggih ya. Tapi betul kata pemerintah ini nggak lama lagi ya. Kita tahu kan Facebook itu kan sudah menghabiskan sekian miliar dolar untuk mengembangkan ini. Saya rasa nggak lama lagi akan ditemukan alat yang lebih mudah, lebih murah ya. Sama halnya dengan internet yang mungkin 10-20 tahun lalu merupakan barang mewah. Sekarang tiap orang bisa mengakses internet. Tiap orang punya HP untuk mengakses internet. Mungkin nggak lama lagi akan semua orang bisa. Nah, kita sebagai orang-orang tua, ya kita generasi tua, ya kita tidak bisa menolak itu. Tapi paling kita sebagai orang yang bijaksana, orang tua bijaksana, kita bisa memperingatkan anak-anak kita bahwa ini ada bahayanya, walaupun di samping itu ada manfaatnya, gitu ya. Oke, saya rasa intinya seperti itu ya. Jadi sekali saya ulang, ini sebuah keniscayaan, kita harus memanfaatkannya, ya. Tapi kita juga harus bisa mempelajarinya, karena suka atau tidak suka kita akan juga mengalaminya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Dan kita juga bisa memperingatkan anak kita tentang bahaya-bahaya ini. Begitu yang menurut saya. Saya rasa sih itu aja cukup dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Wilson dan juga Bang Walih yang sudah menyampaikan pemaparan dan juga tanggapannya. Oke, baik Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand secara virtual kalau ada, sehingga bisa disampaikan secara langsung. Sambil mungkin Bapak Ibu memikirkan pertanyaannya, ini sudah ada pertanyaan lewat chat dikirimkan langsung kepada saya. Mungkin tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar, mungkin Pak Wilson bisa sedikit mengulang secara kesimpulannya. Ibu Maria ini bertanya, apa sih sebetulnya akhirnya plus minusnya metaverse bagi kekristenan ini, Pak? Ya, meringkas tadi apa yang juga sudah saya sebutkan, sebetulnya plusnya adalah dalam dunia misi kita ya. Memang kita bisa menjangkau yang sulit terjangkau sekarang secara fisik, termasuk yang tadi Pak Wari sebutkan,
dalam area-area yang kita terancam secara politik, secara fisik begitu ya. Itu kita bisa menjangkau ke sana. Kemudian juga kita bisa membantu jemaat kita yang karena lanjut usia dan takut karena pandemi begitu kan, mereka di rumah. Kita bisa menciptakan suasana mendekati persekutuan begitu ya. Seperti itu. Nggak hanya mereka nonton, mereka bisa berpartisipasi di dalam persekutuan virtual tersebut. Itu plusnya sebetulnya cukup banyak. Tapi sekali lagi kita diingatkan di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita tahu pekerjaan iblis selalu aktif sehingga apapun yang tadinya bisa baik dan berguna bisa destruktif juga. Ya, artinya tadi seperti saya sebutkan, bagaimana kita bisa menjamin bahwa persekutuan itu betul-betul open dari hati ke hati ketika orang menyembunyikan identitasnya. Dan kita juga tahu penipuan begitu banyak terjadi ya. Sekarang aja dengan kartu kredit dan sebagainya sudah banyak penipuan. Apalagi dalam dunia metaverse. Orang bisa disuruh melakukan tanda tangan yang dia tidak sadari karena di dalam dunia metaverse itu mungkin dengan kata-kata yang halus sebagainya dia melakukan tanda tangan digital dan itu bisa terjadi. Jadi ada banyak sekali bahaya dan khususnya yang saya paling concern, saya yakin kita paling concern adalah kesucian pernikahan. Dalam dunia metaverse ini, bagaimana seorang pria, seorang wanita, seorang suami, seorang istri menjaga kekudusannya, ya. Dan bagaimana dalam sisi yang manusia tidak lihat, yang hanya Tuhan lihat, dia tetap menjadi seorang pria wanita yang takut akan Tuhan. Dan itu sebabnya kita masuk dunia metaverse dan dengan tetap menjaga standar moralitas Kristen. Kita bukan orang suci, kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita tahu ada standar sempurna dari firman Tuhan, dan itu yang kita mau bawa, termasuk ke dalam dunia metaverse. Kira-kira ringkasnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Wilson. Ini ada yang mengangkat tangan dari Pak Sejahtera, mungkin boleh Silakan Pak. disampaikan Pak. Oke, silakan. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak, Bapak dari... Selamat malam Pak Wilson, saya Sembiring ya, Sejahtera Sembiring, saya dari Visip 88. Ya, Pak Wilson, saya artinya saya melihat seperti ini di dalam dunia metaverse nantinya yang ya salah satu mungkin yang dengan kondisi sekarang ini yang diuntungkan adalah konsumennya, artinya end user, karena dia sudah punya banyak pilihan alternatif. Tentu plus minus pasti ada. Cuman saya mau minta tanggapan dari Pak Wilson. Seberapa siapkah para pemuka gereja, pendeta, ya, karena pendeta ini juga adalah manusia. Sehingga nanti menurut saya bukan tidak mungkin bahwa gereja-gereja yang pengalaman saya sebagai contoh Pak Wilson, ya, saya punya gereja, kebetulan saya dari gereja suku. Jadi salah satu yang saya agak bingung misalnya di gereja saya itu adalah ketika misal menikah dengan misalnya Katolik, maka Anda akan dikeluarkan dari gereja karena Anda sudah sudah berjinah, artinya berdosalah, Anda tidak diakui dalam gereja tersebut. Nah, mungkin bagi saya pribadi bahwa gereja itu aturan itu adalah yang dibuat. Anda tidak akan misalnya masuk ke surga karena Anda dari gereja ini, seperti itu pendapat saya. Maksud saya begini, karena pendeta itu juga adalah manusia, atau artinya aturan-aturan juga dibuat oleh manusia, ya. Tentu akhirnya nanti ya akan banyak seandainya misalnya gereja atau pendeta yang tidak bisa mengikuti perkembangan, ya, maka akan ditinggalkan. Maka akan ditinggalkan jemaatnya. Ini menurut saya menjadi risiko. Bagaimana pendapat Pak Wilson tentang kesiapan para pendeta saat ini di Indonesia yang tentunya tidak seragam. Apalagi dalam tanda kutip saya juga melihat realitas bahwa banyak juga misalnya ya ada kecenderungan untuk saling tarik-menarik antar jemaat, walaupun itu tidak secara resmi. Tetapi kalau kita lebih tertarik misalnya dengan walaupun kita berada di dalam gereja A, tetapi dengan kondisi saat ini, apalagi sekarang online, kita bebas memilih nih ajaran mana yang kita lebih tertarik dengan kita gitu loh Pak. Tentu ini nantinya akan memiliki impact. Bagaimana tanggapan Pak Wilson tentang kesiapan para pendeta Pak?
in the future? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Sejahtera. Memang ini juga satu concern kami, keprihatinan kami di antara kami para pendeta. Sebetulnya kami melihat berdasarkan generasi ya, Pak. Mungkin generasi yang lebih atas, sahabat Tuhan, ada kesulitan dan tantangan tersendiri mengikuti perkembangan teknologi ini, yang memang sangat cepat. Generasi saya mungkin ada sedikit kesulitan, tapi masih bisa dipelajari. Masih bisa dipelajari. Generasi di bawah saya, menurut saya, tidak ada kesulitan beradaptasi. Jadi saya yakin ketika Pak Sejahtera menyebut hamba-hamba Tuhan, yang dalam pikiran Pak Sejahtera mungkin adalah hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah cukup senior dan lama melayani. Nah, itu memang menjadi pergumulan, Pak. Ya, itu menjadi pergumulan. Dan mungkinkah satu saat menjadi ekstrim sampai jemaatnya meninggalkannya semua? Saya kira kalau sampai begitu sih tidak. Karena ada jemaat juga yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, orang tua kita. Orang tua kita mau diajarkan sampai bagaimanapun tidak akan bisa mengejar. Ya, dan kita mau menjaga hubungan yang baik dengan orang tua dengan tidak memaksa mereka belajar, ya, dan menolong mereka. Jadi saya yakin untuk para hamba Tuhan yang agak senior, ada jemaat yang tetap bisa dilayani ya. Jumlahnya mungkin banyak karena akan banyak orang menjadi berusia tua begitu ya. Nah, mengenai sikap konsumeristik gereja, shopping gereja ini, wah itu sih sudah terjadi Pak sekarang ini. Jadi mereka menonton channel YouTube gerejanya. Aduh, kok pengkhotbahnya begini yang ngomongnya, saya nggak suka ganti-ganti, cari yang ngomongnya lebih lembut sedikit begitu kan. Mereka langsung loncat channel, itu sudah ada. Nah, itu sebabnya gereja-gereja secara cepat sekarang ketika pandemi sudah melunak, mengembalikan ibadah fisik. Lalu selalu mengingatkan, meskipun tetap mengadakan YouTube-nya, selalu mengingatkan, saudara-saudara kalau sehat dan tidak ada gejala apapun, dan tidak ada ini, silakan datang ya. Jadi gereja semakin membuka pintu lebih lebar. Jadi ada semacam fighting, ada semacam suatu tindakan yang sangat proaktif dari gereja, Pak, untuk menjaga dombanya. Begitu loh. Sehingga tidak menjadi seorang tukang belanja online secara gereja. Jadi tetap dia boleh menonton YouTube gereja lain, tapi lakukan kewajibannya sebagai anggota. Karena ingat, gereja itu kan kita jemaat bukan konsumen. Saya nggak suka ini, saya buang, saya beli yang lain lebih ini. Nah, kita bukan konsumen. Kita ini kan domba Kristus. Kita itu adalah tubuh Kristus. Keluarga Allah. Kita bukan konsumen. Kita nggak mengatakan anak kita, keluarga kita itu konsumen kan? Kita nggak mengatakan istri kita, suami kita konsumen. Mereka family. Nah, gereja saatnya sekarang menekankan aspek family ini, Pak. Kalau family bukan konsumen. Artinya kita satu sama lain saling mengingatkan, saling melayani. Kalau kita terluka, tersinggung, kita juga belajar mengampuni dan sabar. Kita tuh keluarga. Kita mau kemanapun, kita tetap family di dalam Kristus. Nah itu, saya kira aspek itu sangat perlu ditekankan gereja. Karena dalam dunia metaverse ini, konsep yang sangat ditekankan kan individualisme, Pak. Saya mau jadi seperti yang saya mau, pilih identitas yang saya mau. Very, very individualistic. Nah, gereja bisa menjadi counter culture-nya di dalam family justru. Dan itu nggak bisa ditemukan di metaverse kan, sulit. Kira-kira begitu ya, Pak Sejahtera. Ya, thank you, Pak. Ya. Oke, ya berarti kurang lebih kalau menurut Bapak sendiri ya akan ada tiernya Pak ya. Hamba Tuhan senior yang memang belum bisa mengikuti, mereka akan tetap bertahan melayani jemaat yang juga senior, sementara yang memang jemaat yang new millennials ya memang nanti juga akan tumbuh hamba Tuhan yang memang mengikuti perkembangan itu ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Wilson. Baik, yang berikutnya sudah mengangkat tangan juga ini Pak Pahala kalau nggak salah namanya ya Pak ya. Ya, salam kenal Pak Pendeta Wilson, saya Pahala Simamora dari Fakultas Sastra 84. Pak, memang dunia virtual, dunia yang online ini tidak bisa dihindari Pak. Bahkan saya sudah sampaikan ke pelatihan ekspor saya bahwa sekarang itu dunia bisnis sudah tidak perlu modal, tidak perlu gudang, tidak perlu stok barang. Kita perlu hanya satu, rajin berhubungan dengan supplier dan menampilkan di dunia maya. Nah, yang saya mau tanya Pak, ini saya pertanyaan yang sederhana aja Pak.
Iya. Memang dunia kebaktian online, kebaktian virtual ini awal cikal bakal untuk menuju ke metaverse. Tapi satu, saya tidak sebutkan nama gerejanya Pak ya, karena itu bertentangan dengan IT. Ada satu gereja yang berkebaktian umpamanya jam 6, terus dia copy, terus dia bikin lagi jam 8, jam 12, itu lagi diulang Pak, di copy paste. Jadi seperti, saya mau tanya Pak, menurut Bapak sebagai pendeta, kebaktian seperti itu di mana etikanya Pak? Maksud saya, jadi mengulang-ulang begitu, itu kan bagian, itu akan menuju ke sana nanti memang kebaktian virtual itu Pak. Tapi jenis yang seperti ini, bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Itu karena ada di hadapan kita gitu. Saya nggak usah sebutin kebaktian gerejanya. Maksud saya seperti ini Pak, teater gitu loh Pak. Ada jam 5, jam 3. Jadi nggak ada yang berbeda antara kebaktian jam 6, jam 8 diulang, di copy gitu loh Pak. Bagaimana pandangan Bapak Pak? Saya tanya sederhana aja Pak. Iya, kalau pertanyaan Bapak demikian, secara perasaan saya ketika mendengar seperti itu, yang muncul dalam pikiran saya itu komersialisasi gereja, Pak. Jujur. Komersialisasi. Karena saya terkesan begini. Mari kita melakukan perhitungan seperti ini. Kita keluar sesedikit mungkin, kita dapat sebanyak mungkin. Nah, itu saya terganggunya di situ. Saya diundang oleh gereja berkhotbah 4 kali misalnya. Saya secara fisik mesti berdiri, meskipun itu disiarkan online, saya harus berdiri 4 kali, mengucapkan khotbah yang memang temanya sama, tapi tentu kata-katanya nggak 100% sama, 4 kali. Nah, itu kan berbeda dengan seorang yang berkhotbah 1 kali, diputar-putar sampai 5 kali. Itu betul Pak. Dan setiap ibadah dipungut persembahan. Itu yang saya sebut dengan, saya kok punya kesan subjektif pribadi. Seperti komersialisasi, seperti mari kita keluarkan sesedikit mungkin supaya kita dapat sebanyak mungkin. Saya punya kesan begitu dan saya terganggu di situ. Saya tidak mau menghakimi sebetulnya motivasinya apa seperti itu. Mungkin mereka punya alasan lain, tapi sebagai pengamat luar, orang yang mendengar kisah di gereja yang tidak disebutkan namanya ini, kesan saya begitu, Pak. Saya lebih setuju kalau pengkhotbah tersebut, silakan. Kalau dia mau khotbah 5 kali, minta dia berdiri dan berkhotbah 5 kali. Entah tema yang sama atau tema yang berbeda-beda. Itulah gereja. Dan kalau seperti itu jangan menyebut gereja sebaiknya kan. Tapi memang orang ya tidak bisa dilarang ya. Dia mau nyebut gereja juga itu adalah hak dia begitu kan. Tapi dalam pengertian kita bukan seperti itu loh sebetulnya gereja berjalan. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Makasih Pak. Sama. Ya, berarti kalau menurut Pak Wilson sendiri, seyogyanya walaupun kebaktian online, jangan rekaman diulang-ulang lah ya Pak ya, sehingga setidaknya ada transfer yang berbeda ketika diucapkan secara langsung. Oke, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin boleh. Nah, sambil menunggu, oh ini sudah ada yang angkat tangan lagi dari Ibu Karmel. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Mohon maaf Ya, malam, Bu. on cam ya. Ya, saya baru gabung tadi ketika kehidupan kita pada saat ini, seperti yang terdahulu tadi bilang, kadang-kadang sangat tipis ya perbedaannya. Jujur dia apa enggak ya? Kita lihat yang belakangan ini marak banget, dan itu mempengaruhi kehidupan anak-anak muda, yaitu kehidupan yang ditunjukkan di TV, di media sosial, kehidupan Sebentar, ini suaranya Ibu Karmel kah? Ternyata itu hanya tipu-tipu. Saya mendengar Renata kali berkata bahwa kejujuran sangat sulit. Sekarang kita lihat, beda tipis. Dia benar nggak ini? Orang ini sangat susah, makanya kita di situ dihimbau dan seperti pada malam hari ini, jujur yang turut dengan firman Tuhanlah yang harus kita kedepankan. Jangan kita mudah terbuai oleh kata-kata klise
Nah, seperti tadi yang Bapak Nathan bilang, dia menjadi trauma, tapi berpikirlah kita positif. Sebagai umat Tuhan di sini. Ini Ibu Kristiani bisa dengar suara saya kah, Ibu? Ini sepertinya suara Ibu Kristiani ternyata. Ya, bukan suara saya. Sepertinya Ibu Kristiani bukan sedang bicara di tempat kita ya. Jadi oke, silahkan Ibu Karmel, boleh dilanjutkan. Ya, saya baru gabung tadi ketika Pak Pendeta menjelaskan bagian terakhir, yaitu bahwa pada dasarnya walaupun kita akan masuk, sudah sebagian atau kita akan masuk ke dunia metaverse, tetapi kita tetap nggak lepas dari kegiatan bergereja yang memang membutuhkan kehadiran fisik. Dan saya tersentuh dengan penjelasan itu bahwa memang seperti pembaptisan itu tidak mungkin dilakukan secara virtual begitu, atau pemberkatan pernikahan atau apa ya. Jadi memang sih sekarang ini kita sudah berada di era yang akibat pandemi ini banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Kita bisa beribadah walaupun jarak memisahkan, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya ketika kita berada dalam situasi normal. Ada tadi misalnya pemakaman orang gereja saya yang dari Amerika, yang dari tempat-tempat yang jauh, kita bisa melihat dan menyaksikan secara langsung, walaupun tadi kata Pendeta Mangapul 1 meter kita lihat, tetapi kita nggak bisa menyentuh atau kita nggak bisa merasakan. Nah, tapi barangkali itu yang juga memang harus diingatkan, bahwa apapun kehadiran fisik itu sebagai suatu persekutuan tidak bisa sepenuhnya terwakili oleh media virtual seperti yang tadi dibahas. Banyak keuntungan tentu aja, tetapi di sisi lain juga saya pikir sebuah persekutuan itu juga membutuhkan kehadiran ketika identitas tadi Pak Pendeta menjelaskan bisa dikelabui, dan juga banyak juga sekarang yang kita nggak paham ya, di depan kita mungkin iya, di belakang kita mungkin memberikan identitas palsu yang seolah-olah orang lain, itu kan juga menjadi suatu tantangan sendiri. Saya rasa mungkin sudah waktunya juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan untuk lebih dinamis menyikapi perkembangan zaman yang memang tidak, Mas Fahri tadi bilang, tidak bisa dihindarkan gitu. Tetapi saya melihat di berbagai gereja multimedia dipegang oleh anak-anak muda, dan kemudian pendeta senior juga melakukan khotbah secara dengan cara yang online, itu jadi itu bisa dijembatani keterbatasan dari pendeta-pendeta senior yang juga tidak bisa lepas, harus juga ikut dengan situasi zaman sekarang. Tetapi memang saya setuju bahwa persekutuan itu tetap secara fisik memang harus dilakukan. Saya bisa salah, tolong dikoreksi, dan saya pikir mungkin perlu adjust ya, lebih dinamis antara situasi sekarang dengan tuntutan apa yang memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, tadi dijelaskan oleh Pak Pendeta. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Oke, berarti Ibu lebih pendapat ya Bu ya. Mungkin Pak Wilson ada yang mau ditambahkan kah dari apa yang disampaikan Ibu Karmel tadi Pak? Iya, benar sekali Bu. Jadi saya sebutkan sebelum Ibu datang tadi, memang kita menggunakan metaverse untuk membantu pelayanan, supaya juga ada dinamikanya seperti Ibu sebutkan tadi, tapi ya tidak menggantikan gereja, yang memang tidak tergantikan ya. Jadi seperti orang sakit kalau dikunjungi, memang dia boleh dikunjungi begitu ya oleh dokternya, tentu kita melakukan kunjungan itu secara fisik. Ya kan, kita tidak mungkin hanya melakukan kunjungan kepada orang sakit secara virtual, menghiburkan orang yang berduka cita juga demikian, kalau memang tidak ada larangan dari dokter, dapat tugas kesehatan dan sebagainya. Jadi pelayanan-pelayanan gereja tetap bersifat fisik. Bahkan di dalam sejarah gereja, pelayanan kepada orang sakit pada masa pandemi justru dimulai oleh orang Kristen. Karena sebelum adanya kekristenan, orang yang terkena penyakit yang menular itu dibuang jauh-jauh.
Tetapi setelah hadirnya kekristenan, orang-orang Kristen mengorbankan dirinya menjadi perawat-perawat mereka yang terkena penyakit sampar, penyakit menular dalam wabah pandemi Siprian ya tahun 300-an itu. Jadi saya kira memang kita di sini keunikan gereja. Kita hadir di tengah penderitaan, kita hadir di tengah ancaman, kita hadir di tengah pandemi dengan segala risikonya. Dan gereja tidak akan pergi. Meskipun pandemi datang, pandemi pergi, metaverse datang, atau sesuatu yang lebih canggih dari metaverse datang, gereja akan tetap ada. Karena Yesus berkata, aku mendirikan gerejaku di atas dasar batu karang ini, dan alam maut tak akan mengalahkannya. Nah, jadi benar sekali seperti yang Ibu katakan tadi. Makasih. Oke, iya, makasih Pak Wilson. Ini ada Bro Martin sudah mengangkat tangan, tapi mohon tunggu dulu sebentar sebelum saya memberikan kesempatan. Saya mau membacakan, tadi sudah dibaca juga oleh Ibu Karmel, ada pendapat dari Pak Mangapul. Pak Mangapul menulis bahwa memang dalam derajat tertentu kita sudah ngalamin, kalau kalian ada di depanku hanya 1 meter jarak kita, mau dikatakan relia, tapi pegang nggak bisa. Mungkin Pak Mangapul ada yang mau ditambahkan atau disampaikan secara langsung, Pak? Silakan, Pak. Ya, selamat malam semua. Apa dengar suara saya? Malam. Udah kedengaran, Pak. Iya, saya sih sangat bersyukur ini dibukakan malam ini. Terima kasih kepada Pak Wilson yang terkasih. Sama-sama, ya. Pak. Saya malah pikir, Pak Wilson, hal-hal seperti ini bukan saja harus kita terima, tapi harus kita maksimalkan. Dari dulu saya berpikir, ini belum terbayangkan kita kan komunikasi seperti ini kira-kira setahun sebelum COVID ya. Ada sih beberapa di perusahaan. Maka ketika terjadi disebut Zoom meeting, ya saya masih bingung. Tetapi lambat laun terus terang berpikir Roma 828 itu Pak Wilson dan rekan-rekan alumni. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saya pikir, mari positif dulu melihat kita sambut ini dunia virtual dengan syukur. Dan kita sambut dunia metaverse dengan syukur. Nah kalau kita mulai takut, curiga, gamang, ya kita hanya menerima tapi tidak memaksimalkan. Itu yang dikatakan tadi oleh Bung Sejahtera, adanya gereja-gereja yang seperti anti. Katakanlah, sekarang salah satu sebenarnya gereja yang paling besar itu kan HKBP. Tapi karena mereka seperti ya menerima tapi tidak memaksimalkan, jauh kalah lah dari seorang bernama Andi Simon misalnya. Tetapi akibatnya apa? Andi Simon jauh lebih mempengaruhi umat daripada HKBP. Nah, itu nggak bisa disangkali itu. Nah, saya bersyukur dipaksa kawan-kawan masuk ke YouTube. Dan saya malah berpikir tadi gara-gara Pak Wilson ini, saya malah pikir bagaimana supaya STT Trinity betul-betul maksimal berpikir, berupaya. Dan seperti kata Bapak tadi, kita sudah mengeluarkan mungkin sekitar 5 miliar kurang lebih dalam membangun kampus dan masih terus membangun mungkin sekitar 2M lagi. Nah mungkin kita sudah berani mengeluarkan sekian M, mestinya kita berani mengeluarkan sekian M lagi untuk elektronik ini Pak, untuk masuk ke dalam dunia ini secanggih ini. Karena apa? Benar juga Pak Wilson. Dulu ya kalau kita Bible study Pak Wilson, kita kan dibatasi di Keramat 7 atau di pintu air. Dan udah banyak itu kalau yang datang 35 orang, udah sempit-sempit. Mereka susah datang dari Jakarta Selatan, dari mana. Tapi sekarang Pak, sejak virtual ini, ya kita nggak ada masalah. Kita sebut namanya ibadah alumni lokal yang datang, regional juga, nasional juga, bahkan dari luar negeri juga. Jadi akhir-akhirnya saya lihat, ya puji Tuhan, mari kita terima, mari kita syukuri, mari kita ingat Roma 8:28, mari kita terus sensitif tentang bagaimana memakai memaksimalnya,
saling tolong-menolong, seperti Sahala bilang tadi, bisa berbisnis tanpa gudang dan seterusnya. Ya ini yang perlu malam ini. Jangan kita hanya menerima, tapi masih, kalau dalam bahasa Jerman disebut jama di palua. Ya, di jama di palua. Jadi harus benar-benar dipegang, pegang teguh begitu. Maksimalkan. Nah, bagaimana negatifnya? Nah, kalau kita, saya kira Pak Wilson, kita bertumbuh dalam Tuhan, kok saya nggak pernah ragu ya, Roh Kudus dan Firman akan menolong kita sensitif. Nggak perlulah diajarin kita bahwa kadang-kadang kita perlu ibadah nyata on-site karena memungkinkan, tetapi kita kadang-kala memilih ibadah virtual karena tidak memungkinkan atau tidak maksimal. Atau tidak perlulah diajarin tadi seperti kata Pak Wilson tadi, ibadah dibikin 5 kali, persembahan 5 kali, tetapi pengkhotbahnya cuma 1 kali di copy. Kenapa nggak persembahannya juga di copy aja? Jadi Bapak hati nuraninya langsung nggak cocok. Saya kira semua kita alumni juga hati nuraninya nggak cocok. Ya kalau 3 kali ibadah ya 3 kali. Hal yang sama juga Pak, kalau saya khotbah tadi GKI mana begitu Pak ya, atau GKI mana, kita 3 kali ibadah Pak, dan Bapak mesti 3 kali onsite. Oke, baik, saya senang, saya bilang, karena memang kita mau bertemu real di satu sisi, tapi not real di sisi lain, kan begitu. Jadi ya begitu Pak, kepada kawan-kawan mungkin ada tips-tips lain, bukan hanya menerima tapi memaksimalkan. Karena saya melihat dari makalah Bapak udah lebih advance jauh ke depan meneliti akan metaverse ini. Sekian. Terima kasih Pak Mangapo masukannya. Oke. Baik, saya berikan kesempatan berikutnya kepada Bro Martin. Sebenarnya bukan hanya masukan loh Pak Wilson. Kalau ada hal-hal yang lain lagi, saya bilang kalimat yang terakhir itu, masukan buat kita alumni ini, karena Bapak lebih dahulu mempelajarinya, apa saja yang perlu kita lakukan berpacu lebih maju ke depan. Bukan hanya menerima, tapi memaksimalkan dunia metaverse ini, yang sebagiannya sudah kita cicipin sekarang. Betul. Baik Pak, baik. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Bro Martin, mungkin untuk pertanyaannya. Ini kita dari tadi ngomongin peran gereja, tapi kalau aku ngebayangin gitu ya, anak-anak itu sekarang semua interaksinya udah lewat komputer gitu belajarnya. Kita juga kerja semua hampir mungkin 90% di depan komputer, kecuali yang kerjanya masih fisik gitu. Dan di sini kita dari tadi ngomongin juga ada peran gereja untuk menjangkau orang-orang ini gitu. Tapi yang ada di bayangan saya kok kayaknya lebih ke peran keluarga itu jauh lebih penting, karena interaksi anak-anak dengan keluarga itu jauh lebih banyak dibanding dengan waktu yang mereka pakai untuk interaksi dengan gereja gitu. Jadi pertanyaannya, sebenarnya kalau yang kayak gini batasannya di mana gitu? Soalnya kebanyakan yang kejadiannya di sini, pengalaman saya adalah orang-orang kalau pergi ke gereja seakan-akan kehidupan spiritualnya langsung diserahkan kepada gereja. Begitu mereka masuk ke dalam pintu gereja, ini loh anak gua, masukin ke sekolah minggu dalam waktu 1 jam, tolong diajarin tentang Tuhan Yesus, nanti minggu depan mudah-mudahan anak saya jauh lebih baik gitu. Karena ada harapan bahwa di dalam waktu 1 jam interaksi di gereja itu mereka akan mendapatkan didikan agama. Nah, dan it doesn't work karena interaksi itu lebih banyak
95%, mungkin hampir 99% waktu mereka dihabiskan di keluarga gitu. Nah, dalam dunia metaverse ini, di mana peran gereja dan di mana peran keluarga dalam kita bisa bantu anak-anak kita gitu, atau cucu-cucu kita nanti. Iya, ya, terima kasih Pak Martin pertanyaannya. Ya, secara skill teknologi anak-anak kita jauh lebih skillful ya daripada kita ya. Dan itu jadi satu tantangan tersendiri karena misalnya anak kita sangat menekankan privacy. Boro-boro kita diberitahu ya dia punya teman bicara siapa secara online begitu kan. Kalau kita tanya, "Nak, ngobrol sama siapa online?" Kenapa mau tahu? Iya kan? Jadi di dalam satu rumah anak itu punya privacy. Di dalam satu rumah ya dia masih numpang sama orang tua, dia menjaga privasinya begitu kan. Jaranglah anak yang menyatakan secara detail begitu kan ya, apalagi menyerahkan HP-nya tuh lihat aja WA-nya ada anak seperti itu, tapi juga tidak sedikit anak yang menyembunyikan bahkan percakapannya. Jadi memang untuk bicara mengenai bagaimana ya peranan keluarga dalam dunia metaverse, salah satunya itu memang adalah orang tua dan anak itu bersama-sama di dalam satu gereja, dalam satu ibadah. Contohnya waktu pandemi, mau tidak mau anak nggak ke remaja, anak nggak ke sekolah minggu seperti yang Pak Martin katakan tadi, orang tua yang harus take care. Menjelaskan pada anak, ini khotbah tentang apa, artinya apa. Nak mesti duduk dengan disiplin begitu kan. Lalu kalau ada pertanyaan, pertanyaannya apa dan sebagainya. Jadi sebetulnya peranan keluarga dan gereja itu, peranan keluarga itu terbantukan juga ya selama pandemi oleh sebab orang tua dipaksa untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rohani anak, bukan melemparkannya outsourcing kepada gereja. Nah gitu loh. Jadi memang yang Pak Martin katakan tadi, saya setuju. Orang tua tidak boleh outsourcing to the church. Nggak boleh sebetulnya. Ya karena jelas yang bertanggung jawab yang Tuhan kasih anak itu kan kepada pasangan tersebut, bukan kepada gereja begitu kan. Gereja mendampingi, tidak menggantikan keluarga. Ya. Jadi orang tua diminta bantuan dari gereja tapi untuk menjalankan tugasnya. Tidak bisa membuat gereja, pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, pembina remaja menggantikan tugasnya. Lalu kalau anaknya jadi nakal, gereja ini payah. Anak saya dimasukin 1 jam 1 minggu nggak jadi baik ya, nggak ada ya seperti itu ya. Jadi saya kira pandemi ini dan munculnya metaverse mengklarifikasi pentingnya peranan orang tua sebetulnya. Ya di dalam bertanggung jawab menjadi orang tua bagi anak-anak mereka, menjadi imam dalam keluarga mereka, menjadi pemimpin rohani dalam keluarga mereka. Dan sebetulnya gereja mendorong orang tua untuk melakukan tugasnya. Nah itu. Jadi small group begitu ya, persekutuan keluarga, kemudian juga keluarga dengan keluarga saling sharing apa yang sudah kamu lakukan 1 minggu ini, itu sangat membantu menjaga keutuhan keluarga. Kira-kira ya itu yang dari saya ya Pak Martin ya. Oke, berarti keluarga tetap harus juga terlibat ya Pak Wilson ya di dalam mendidik anak-anak. Oke, ini ada yang bertanya lagi dan ini mungkin adalah karena keterbatasan waktu, saya percaya Bapak Ibu semua masih banyak hal yang ingin ditanyakan. Mungkin ini adalah kesempatan yang terakhir saya berikan kepada Santi yang akan menyampaikan pendapat atau bertanya, silahkan. Ya, malam Pak. Saya termasuk masih awam ya dengan dunia metaverse ini, tapi dari yang penjelasan Bapak itu saya menangkap kesan bahwa ada nuansa metaverse ini seperti sebuah rejection terhadap dunia nyata yang juga nggak ideal ya, mungkin dunia yang mungkin membosankan buat anak remaja atau juga dunia yang penuh dengan diskriminasi dan sebagainya. Nah, tentang possibility kita menggunakan metaverse ini di dalam misi atau menjangkau orang, saya rasa itu sebuah ide yang kelihatannya sangat brilian ya. Maksudnya dibandingkan dengan misionaris zaman dulu yang harus naik kapal dan sebagainya yang sangat repot, tentu metaverse ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan menjadi satu ladang yang limitless gitu untuk gereja lakukan atau orang Kristen lakukan. Nah, pertanyaannya tadi Bapak sebut kita harus menjadikan metaverse ini sebagai sesuatu yang assisting tapi tidak replacing. Berarti misalnya kita bayangkan bahwa kita menjangkau orang-orang di dalam dunia metaverse ini dalam bentuk avatar-avatar seperti ini ya, yang kita harapkan tentu akan penuh dengan acceptance dan sebagainya. Tapi kan ini kita tidak bisa biarkan di situ terus kan Pak.
Betul. Berdasarkan informasi dari Bapak, berarti harus kita bawa ke dunia nyata gitu. Berarti harus ada sebuah transisi. Nah, yang saya khawatirkan itu apakah nanti bisa jadi kayak bumerang efek ya Pak? Maksudnya, apakah gereja ini, komunitas gereja, komunitas believer kita yang nyata ini, mampu ya menampung orang-orang yang tadinya ada di dunia metaverse dengan segala yang tadi saya bilang Iya. lari dari yang tidak ideal itu, lalu ketika dia datang ke dalam gereja, apakah dia akan menemukan hal yang sama gitu? Karena tadi Bapak bilang kan kita tidak bisa replacing, maksudnya orang yang kita jangkau di sana nggak bisa kita gerejakan di metaverse juga gitu kan Pak? Nah itu bagaimana ya Pak ya? Iya, jadi ya benar sekali Bu Santi ya. Jadi karena mereka merasakan ada rejection dalam dunia nyata, mereka lari ke metaverse. Di situ ada acceptance, tapi memang kita juga ingatkan bahwa itu adalah sesuatu transisi ya, bukan sesuatu yang bersifat permanen. Mereka kembali ke dunia nyata. Bagaimana kalau mereka kembali ke dunia nyata, ternyata menghadapi rejection yang sama, begitu kan? Nah, itu sebabnya saya yakin dalam metaverse perlu juga terjadi discipleship, pemuritan. Ya, saya percaya jadi orang dimatangkan dalam konteks yang dia bisa bertumbuh pada konteks itu. Supaya dia dipersiapkan ketika menghadapi dunia nyata. Perspektifnya tidak sama dengan sebelum dia masuk metaverse itu loh. Sehingga dia masuk ke masyarakat yang nyata, menghadapi mungkin juga penolakan, tapi perspektif dia dan sikapnya lebih dewasa, Bu Santi. Sehingga he's not the same sebetulnya. Ya, dan gereja pun karena sudah terekspos dengan metaverse, nggak gampang-gampang menolak orang juga yang berbeda. Oleh sebab jemaatnya pun sangat diverse begitu loh. Jadi ini it works both ways menurut saya. Dua-duanya itu terpengaruh sekali. Selama kita menjalankan misi dan kita punya visi yang jelas untuk apa pertumbuhan seorang Kristen, untuk pematangannya, karakternya, kedekatannya dengan Tuhan. Saya kira kalau itu dijaga baik dalam gereja maupun dalam dunia metaverse, somehow kita bisa menemukan kedekatan dari keduanya. Dan gap itu semakin diperkecil, Bu. Bukan ditiadakan sih, tapi diperkecil. Karena gereja juga aware dalam dunia metaverse what's going on sih, begitu loh. Mereka macam-macam loh bisa menerima orang yang gini-gini. Nah, itu kan menjadi bahan di rapat gereja. Menjadi wacana di gereja. Sehingga ketika orang ini transisi kembali ke dunia gereja, dianya siap juga kalau sampai terjadi penolakan. Gerejanya pun siap, lebih siap menerima karena sudah aware bahwa ada orang-orang yang berbeda. Itu harapan ya. Kenyataannya seperti apa ya, bisa lebih challenging dari itu sebetulnya, tetapi possibility itu ada, Bu Santi, saya lihat. Oke, makasih Pak. Ya, Oke, baik Pak Wilson, terakhir ini ada pertanyaan dan sedikit pendapat dari chat, mungkin secara singkat saja. Perkembangan teknologi komunikasi virtual membawa dampak pada misi gereja. Di sini Yohanes Dwi dari FEUI 84 izin bertanya, apa sih konsekuensi komunikasi virtual, Pak, kalau menurut Bapak? Ya, tentunya komunikasi virtual itu sangat, ya kalau kita pakai istilah kesehatan ya, sangat penuh dengan sanitasi ya. Artinya orang tidak melihat kerut wajah kita, orang tidak melihat rambut kita kalau sedikit berantakan, orang juga mungkin tidak mendengar nada kita kalau keras sedikit juga, mungkin mikrofon dan sinyal yang agak lemot begitu ya, melunakkan. Jadi agak tersanitasi ya Pak ya. Jadi efeknya adalah bahwa kita terbiasa dengan komunikasi yang sangat clean ya, sangat clean ya. Kita kalau ketawa-tawa, maaf ya saya ngomong ini ya, kalau kita ketawa-tawa ya kadang-kadang kan orang bisa meluncur apa dari mulutnya begitu kan ya, itu nggak akan terjadi dalam dunia virtual kan. Jadi komunikasi itu sangat clean begitu ya. Tapi efeknya apa? Efeknya ya kita merasa ya mungkin ada something yang missing ya, yang somehow kita mau ketemu orangnya. Jadi kita bertemu secara online tapi kita berkata ya suatu hari kita berharap bisa bertemu secara onsite ya. Jadi itulah yang Rasul Yohanes, aku bersuka cita sekali mendengar tentang kamu, tapi aku akan lebih bersuka cita kalau aku bisa bertemu kamu muka dengan muka. Itu kerinduan kita ya. Jadi virtual itu transisi, virtual itu membantu, virtual itu bukan tujuan akhir. Karena toh kita nanti ketemu Tuhan juga face to face begitu ya, muka dengan muka, nggak virtual. Kalau sekarang kan sudah virtual begitu kan, kita di dalam Roh Kudus bisa berdoa kepada Tuhan dan kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Tapi suatu saat kerinduan kita ini kan transisi. Kerinduan kita adalah boleh bertemu Yesus muka dengan muka. Jadi efeknya adalah kalau efek negatifnya bisa saja orang jadi terbiasa dengan virtual.
Tetapi sebetulnya harapan kita adalah virtual itu boleh semakin menumbuhkan kerinduan bertemu face to face sebetulnya, bukan mengurangi. Oke, Kira-kira begitu, Pak. terima kasih banyak Pak Wilson. Saya yakin masih banyak Pak Dwi mau menambahkan. Mungkin karena waktu kita singkat, mungkin boleh 1 menit, Pak. Pak Dwi boleh di-unmute, silahkan 1 menit. Terima kasih, Pak. Ya, Halo. ya sudah kedengaran, Pak. Kebetulan saya mengalami keterbatasan untuk keluar rumah ya. Kebetulan pas berbarengan dengan COVID, saya sangat terbantu sekali bisa bergereja secara virtual. Tapi yang mau saya klarifikasi adalah begini. Melalui komunikasi virtual ini, seyogyanya bisa dipergunakan sebagai suatu momen. Bahwa teknologi itu memberikan ruang untuk kita masyarakat pada umumnya bisa menerima atau mempermudah mencari suatu pengajaran sebagai tugas misi gereja. Itu pertama. Siapa yang harus bertanggung jawab melakukan pengajaran misi gereja? Apakah dalam ini gereja tertentu atau sekolah-sekolah tinggi tertentu? Contoh sekolah tinggi Trinity. Saya sangat kebetulan saya sering mengikuti acara-acara sekolah tinggi Trinity yang sifatnya pengajaran, dan juga untuk misi gereja di mana kita sebagai kepala keluarga, saya sangat terbantu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak dan istri, di mana anak tinggalnya tidak satu rumah dengan kita. Di situ kita bisa bercerita melalui komunikasi data virtual. Ini menjadi dampak positif, sekalipun ini menjadi juga tuntutan gereja. Bagaimana agenda ibadah onsite dan juga ajaran-ajaran yang sifatnya harus atau bisa virtual, ini tetap bisa dilakukan, apakah tetap akan ada yang onsite, tapi juga tetap mungkin diupayakan akan ada yang virtual. Karena tidak bisa dibilang bahwa banyak juga jemaat yang mengalami keterbatasan fisik untuk hadir secara virtual. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak Dwi. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga saya yakin Bapak Ibu semua masih banyak yang ingin ditanyakan dan disampaikan. Tapi karena waktu pula yang sudah lewat cukup banyak, maka saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wilson dan Pak Bang Wali. Mungkin sebelum mengakhiri saya berikan kesempatan, mungkin Bang Wali dulu kalau mungkin ada 1-2 kalimat yang ingin disampaikan untuk sebagai closing dari diskusi malam ini. Baik, kalau dari saya pribadi, saya berpendapat ini adalah sebuah kesempatan. Ya, bukan sesuatu yang dihindarkan, tapi kesempatan. Kita harus rebut kesempatan ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kesempatan yang Tuhan berikan kita harus manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk Injil kerajaannya. Itu aja. Oke, baik. Saya mohon maaf kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sebetulnya masih ingin bertanya namun tidak kita bahas. Yang berikutnya maka saya kembali kepada Pak Wilson, mungkin untuk kalau boleh ada kalimat penutup, sekaligus nanti menutup diskusi kita malam hari ini dengan doa. Silahkan, Pak. Ya, tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian kita hidup di zaman yang unik ini ya, zaman pandemi transisi ini. Banyak di antara kita merasa belum cukup diperlengkapi untuk menghadapi perubahan ini, tapi saya percaya Bapa kita di sorga tahu yang terbaik. Tidak kebetulan Dia menaruh kita di dalam zaman yang penuh dengan perubahan yang cepat ini dan ketidakpastian. Pasti ada misi Tuhan, yaitu supaya kita bisa tetap hidup dan menjalankan tugas kita sebagai saksi Kristus yang setia. Apapun yang terjadi, seberapa cepat pun perubahan, apakah kita sanggup mengikuti atau tidak, Tuhan menilai kesetiaan kita. Bagaimana kita tetap setia kepada firman-Nya, setia kepada panggilannya, setia kepada tugas peranan kita sebagai saksi Kristus, supaya di dalam kehidupan kita, secara virtual maupun secara nyata, Kristus dimuliakan. Dan itulah misi kita, itulah kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti akan tolong kita melewati masa transisi ini. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih. Engkau matamu selalu mengawasi kami Tuhan. Tidak ada peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan kedaulatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama duduk malam hari ini merenungkan akan perubahan yang terjadi di sekitar kami, yang akan berdampak kepada kami, bahkan gereja-Mu. Kami sungguh berdoa Tuhan beri hikmat kepada kami, untuk boleh memaksimalkan, menggunakan sedapat mungkin dunia metaverse yang baru ini untuk kemuliaan nama-Mu, kemajuan Injil-Mu. Dan tetap memastikan bahwa kami berdiri di atas fondasi yang benar, di atas firman-Mu, dan terus mendengarkan panggilan sorgawi-Mu Tuhan, untuk terus menjadi saksi Kristus sampai Yesus datang yang kedua kali. Kami mohon Tuhan berkati gereja kami, keluarga kami, berkati setiap kami, supaya kami boleh sungguh mengingat identitas kami sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih, yang diciptakan dalam gambar dan rupa-Mu, dan ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap alumni dan saudara-saudara yang hadir malam hari ini dalam persekutuan alumni UI, dan setiap hamba-Mu, Tuhan berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, dan berkati dan pakai setiap kami boleh tetap memancarkan terang Tuhan di dalam zaman dengan perubahan yang cepat ini. Terima kasih Tuhan untuk jaminan-Mu, terima kasih untuk penyertaan kehadiran-Mu melewati segala situasi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.